Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 14 ingin menjelaskan tentang analisis titik impas dan analisis sensitivitas dan ekivalensi dengan mempertimbangkan inflasi. Adapun anggota kelompoknya Diva Rifki Febrizio Lubis, Sylvia Nanda Aulia, Muhammad Saiful, dan Nur Azman Azhari. Oke, kita masuk ke analisis titik impas. Analisis titik impas adalah analisis ekonomi teknik yang sering digunakan di sektor industri padat karya. Melalui titik impas, seseorang akan bisa mendapatkan nilai dari parameter tersebut yang menyebabkan dua atau lebih alternatif sama baiknya sehingga bisa dipilih salah satunya yang terbaik. Kemudian, analisis titik impas pada permasalahan produksi. Aplikasi analisis ini biasanya digunakan untuk menentukan tingkat produksi perusahaan yang bisa mengakibatkan berada pada titik impas. Adapun 3 komponen biaya yang dipertimbangkan, yaitu biaya-biaya tetap, biaya-biaya variabel, dan biaya total. Kemudian adapun contoh soalnya, PT ABC Indonesia merencanakan membuat sejenis sabun mandi untuk kelas menengah. Ongkos total untuk pembuatan 10.000 sabun per bulan adalah 25 juta dan ongkos total untuk pembuatan 15.000 sabun per bulan 30 juta. Asumsikan bahwa ongkos-ongkos variabel berhubungan secara proporsional dengan jumlah sabun yang diproduksi. Hitunglah A. Ongkos variabel per unit dan ongkos biaya tetap. B. Bila PT ABC Indonesia menjual sabun tersebut seharga 6.000 per unit, berapakah yang harus diproduksi per bulan agar perusahaan tersebut berada pada kondisi impas? C. Bila perusahaan memproduksi 12.000 sabun per bulan, apakah perusahaan untung atau rugi? Dan berapa keuntungan atau kerugiannya? Solusi A. Ongkos variabel per unit adalah C sama dengan 30 juta kurang 25 juta dibagi 15.000 kurang 10.000 sama dengan 5 juta dibagi 5.000 sama dengan 1.000 per unit. Sedangkan ongkos tetapnya bisa dihitung berdasarkan persamaan 6,2 untuk X sama dengan 10.000 berlaku TC sama dengan FC tambah CX. 25 juta sama dengan FC tambah 1.000 per unit kali 10.000 unit. FC sama dengan 15 juta. B. Bila P sama dengan 5.000 per unit, maka jumlah yang harus diproduksi per bulan agar mencapai titik impas adalah X sama dengan FC per P kurang C sama dengan 15 juta per 5.000 kurang 1.000 sama dengan 3.000 unit per bulan. Jadi volume produksi sebesar 3.000 unit per bulan menyebabkan perusahaan berada pada titik impas. C. Bila X sama dengan 12.000 unit per bulan, maka total penjualan adalah TR sama dengan PX sama dengan 6.000 per unit dikalikan 12.000 unit sama dengan 72 juta per bulan, dan total ongkos yang terjadi adalah TC sama dengan FC tambah CX sama dengan 15 juta ditambah 1.000 per unit dikali 12.000 unit sama dengan 27 juta per bulan. Jadi perusahaan berada dalam kondisi untung karena dengan memproduksi 12.000 unit per bulan, maka total penjualan akan lebih tinggi dari total ongkosnya. Besarnya keuntungan adalah 72 juta dikurang 27 juta sama dengan 45 juta per bulan. Analisis titik impas pada pemilihan alternatif investasi. Pemilihan alternatif investasi seringkali akan mengakibatkan keputusan yang berbeda apabila tingkat produksi atau tingkat utilitas dari investasi tersebut berbeda. Untuk mendapatkan keputusan yang baik dari persoalan yang seperti ini, maka harus dicari suatu titik yang menyatakan tingkat produksi di mana suatu alternatif A akan impas dengan suatu alternatif B misalnya, dan kapan alternatif A lebih baik
atau lebih jelek dari alternatif B. Contoh, sebuah perusahaan pelat baja sedang mempertimbangkan dua alternatif mesin pemotong pelat yang bisa digunakan dalam proses produksinya. Alternatif pertama adalah mesin otomatis yang memiliki harga awal 23 juta dan nilai sisa 4 juta setelah 10 tahun. Bila mesin ini dibeli, maka operator harus dibayar 12.000 per jam. Output mesin ini adalah 8 ton per jam. Ongkos operasi dan perawatan tahunan diperkirakan 3,5 juta. Alternatif kedua adalah mesin semi-otomatis yang memiliki harga awal 8 juta dengan masa pakai ekonomis 5 tahun dan tanpa nilai sisa. Ongkos tenaga kerja per jam bila mesin ini dioperasikan adalah 24.000 dan ongkos-ongkos operasional dan perawatannya 1,5 juta per tahun. Perkiraan outputnya adalah 6 ton per jam. MARR yang dipakai analisis adalah 10%. A. Berapa lembaran logam yang harus diproduksi tiap tahun agar mesin otomatis lebih ekonomis dari mesin semi-otomatis? B. Apabila manajemen menetapkan tingkat produksi sebesar 2.000 ton per tahun, mesin mana yang sebaiknya dipilih? Oke, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, melalui soal itu dapat kita kerjakan dengan solusi. Dengan slide yang kita lihat, penyelesaian dilakukan mengikuti langkah-langkah di atas. Misalkan X adalah bar logam per ton, yaitu diproduksi dalam setahun. 2. Ongkos-ongkos variabel tahunan mesin otomatis adalah, sesuai dengan slide terdapat, melihat ongkosnya ada sekitar Rp rupiah 12.000 X per 8. Sehingga ongkos ekuivalen tahunan kita dapat 6,992 juta plus 1.500 X. Sehingga ongkos ekuivalen tahunannya adalah 3,610 juta plus 4.000 X per 3. Kedua, persamaan EUAC tadi diekuivalenkan sehingga diperoleh 1.352,8 ton per tahun. Jadi mesin otomatis akan lebih ekonomis dipakai dibanding dengan mesin semi otomatis bila tingkat produksinya lebih besar dari 1.352,8 ton per tahun. Nah, untuk jawab soal B, apabila manajemen memutuskan tingkat produksi sebesar 2.000 ton per tahun, maka mesin otomatis harus dipilih karena lebih besar dari titik impas. Jadi selanjutnya mengenai pembahasan mengenai analisis titik impas pada keputusan buat beli. Keputusan untuk membeli atau membuat sebuah komponen atau produksi sering harus didahului dengan analisis titik impas dari kedua alternatif tersebut. Secara normal, bila perusahaan membutuhkan produk atau komponen dalam jumlah yang cukup besar, maka akan lebih efisien bila perusahaan membuat sendiri produk atau komponen tersebut. Begitu pula sebaliknya. Nah, mulai ada contoh soal. Seorang insinyur diserai tugas untuk melakukan analisis buat beli pada dua buah komponen yang akan digunakan untuk melakukan inovasi pada produk-produk tersebut yang akan menjadi andalan perusahaan. Setelah melakukan studi dan berhasil mengumpulkan data teknis maupun ekonomis dari pembuatan kedua komponen tersebut, diperoleh ringkasan data seperti tabel 6.2 sebagai berikut. Oke, dapat kita lihat di slide data-data ongkos dalam tabel mengenai alternatif pembuatan komponen A dan B. Ongkos awal itu untuk A 200 juta dan B 350 juta dan seterusnya. Di samping itu masih ada biaya overhead yang besarnya 18 juta per tahun untuk komponen A dan 15 juta per tahun untuk komponen B. Di sisi lain, perusahaan juga mempertimbangkan tawaran dari sebuah perusahaan untuk membeli komponen A dan B, masing-masing seharga 10.000 dan 15.000 per unit. Bila diasumsikan tidak ada biaya-biaya lain yang terlibat dalam proses pembelian produk dan I sama dengan 15% untuk analisis, tentukanlah pada kebutuhan beberapa komponen per tahun perusahaan sebaik membuat sendiri komponen tersebut. Untuk pertanyaan keduanya, bila kebutuhan masing-masing komponen adalah 2.000 unit per tahun,
keputusan apa yang harus diambil perusahaan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Asumsikan bahwa produksi komponen A independen terhadap produksi komponen B dan tidak ada diskon untuk pembelian partai. Nah, melalui soal yang tadi kita dapat misalkan untuk menjawab soal pertama, misalkan XA adalah kebutuhan komponen A dalam setahun dan XB adalah kebutuhan komponen B dalam setahun. Nah, untuk komponen A-nya, biaya per tahun untuk alternatif membeli adalah kebutuhan per tahun dikalikan dan harga per unit yaitu 10.000 XA. Biaya per tahun untuk alternatif membuat sendiri ya hitung itu menghasilkan hasil 74,49 juta plus 5.000 XA. Untuk mencapai titik impas antara alternatif membuat dan membeli maka harus terpenuhi UHC beli sama dengan UHC buat. Nah, hasilnya itu 14.898 komponen. Jadi alternatif membuat akan sama ekonomisnya dengan alternatif membeli komponen A pada kebutuhan sebesar 14,898 komponen per tahun. Sedangkan untuk komponen B, biaya per tahun untuk alternatif membeli adalah EUHC beli 15.000 XB. Nah, biaya per tahun untuk alternatif membuat sendiri adalah sekitar 7.706 juta plus 5.000 XB. Nah, kedua alternatif akan sama ekonomisnya bila EUHC beli sama dengan EUHC buat 15.000 XB sama dengan 97,706 juta plus 5.000 XB sebenarnya 9.777 komponen. Jadi alternatif membeli atau membuat sendiri komponen akan sama ekonomisnya bila permintaan per tahunnya adalah 9.777 komponen. Nah, untuk menjawab pertanyaan B, bila kebutuhan masing-masing komponen adalah 2.000 unit per tahun, maka perusahaan lebih baik membeli komponen A maupun komponen B. Nah, setelah melalui akses titik impas, nah butuhlah analisis sensitivitas untuk mengetahui seberapa sensitif atau keputusan terhadap perubahan faktor-faktor atau parameter-parameter yang mempengaruhi, maka setiap proses pengambilan keputusan pada ekonomi teknik hendaknya disertai dengan analisis sensitif. Analisis sensitif dilakukan dengan mengubah nilai dari suatu parameter pada suatu saat untuk selanjutnya dilihat bagaimana pengaruh terhadap aksesibilitas suatu alternatif investasi. Faktor yang biasanya berubah dan perubahannya bisa mempengaruhi keputusan dalam studi ekonomi teknik adalah ongkos investasi, aliran KAMS, nilai sisa, tingkat bunga, tingkat pajak, dan umur investasi. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu tentang ekivalensi dengan mempertimbangkan inflasi. Inflasi pada dasarnya didefinisikan sebagai waktu terjadinya kenaikan harga-harga barang, jasa, atau faktor-faktor produksi secara umum. Dengan adanya inflasi, maka daya beli uang akan semakin rendah dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, pendapatan real seorang tidak akan berubah apabila pendapatan absolutnya meningkat seirama dengan besarnya inflasi. Secara umum, para ekonom membedakan inflasi dalam 3 kategori berbeda, yaitu yang pertama, inflasi yang diakibatkan oleh tekanan permintaan. Yang kedua, inflasi yang diakibatkan oleh dorongan ongkos. Dan yang ketiga, inflasi struktural. Inflasi karena tekanan permintaan. Jenis inflasi ini yang sering juga disebut kelebihan permintaan, paling umum terjadi di antara ketiga jenis yang disebutkan di sini. Inflasi karena dorongan ongkos, dan inflasi yang terjadi karena kenaikan ongkos seperti ongkos tenaga kerja atau inflasi struktural. Penyebab yang paling mendasar terjadinya inflasi struktural adalah adanya pergeseran permintaan dari satu produk industri ke produk industri lainnya. Indeks harga, inflasi, dan daya beli. Secara umum, ada 2 sisi yang berbeda dari perubahan harga. Sisi yang pertama adalah perubahan pada daya beli uang yang akan mengakibatkan perubahan tingkat harga secara umum. Kondisi ini dinamakan inflasi. Sisi yang kedua adalah perubahan harga diferensial yang mengakibatkan harga beberapa jenis komoditi berupa pada tingkat yang berbeda dari perubahan harga yang terjadi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.